Supaya ketika benih-benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Sengsara yang ke-6 hari ini, Gereja Masih Injili Timur menetapkan temanya adalah tunaikan tugas pelayanan. Pembacaannya terambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Penuhilah panggilan pelayanan-Mu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tunaikanlah, laksanakanlah tugas pelayananmu. Berharap bahwa setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini betul-betul kita mau jalankan seluruh pelayanan kita dengan sukacita. Kita membaca saudara-saudara surat Rasul Paulus kepada Timotius. Seorang anak muda ini. Di Kupang itu kalau sebut anak muda saya kurang pas. Harus tambah sedikit. Muda air-air. Bukan air biasa, air tergenang malah. Ada banyak anak muda tidak suka pelayanan. Yang senang-senang, yang huru hara itu mau. Pelayanan belum terlalu suka lah. Belum terlalu suka. Saudara-saudara, Timotius ini seorang anak muda yang tadi muda air-air itu. Dia tumbuh dari sebuah keluarga yang sebenarnya dari segi adat kebiasaan mereka beda. Dia punya mama orang Yahudi dan bapak bukan orang Yahudi. Perbedaan latar belakang ini justru tidak menjadi alasan untuk dia tidak melayani. Sejak kecil dia sudah bergaul baik dengan Alkitab, dia membaca firman dengan baik. Sejak kecil baca habis Alkitab. Bukan ke kita. Besok mau Sidi bertanya bilang hukum ke-6 apa lagi?
Orang kasih tahu pada lupa. Dia sebenarnya sedikit sakit. Dia punya gangguan di lambung. Karena itu Paulus nasihat dia, Timotius, makanya jangan minum air putih saja. Minum sedikit anggur untuk kesembuhan. Minum sedikit. Itu beda dengan sedikit-sedikit minum. Itu beda. Minum sedikit. Itu untuk kesembuhan. Kalau sedikit-sedikit minum, itu untuk apa? Nah itu. Anak muda dong lebih banyak di mana? Minum sedikit atau sedikit-sedikit? Timotius ada dalam perjalanan bersama-sama dengan Paulus, tapi ketika Paulus ada di penjara, dia juga di situ ada. Dia datang jenguk-jenguk, lihat-lihat kalau suruh buat apa nanti. Di waktu senang dia ada, waktu kesulitan pun dia ada. Kurang baikkah apakah anak ini? Sudah sangat baik. Lalu apakah itu cukup? Belum cukup. Belum cukup. Paulus mengajarkan kepada dia, Timotius, secara personal engkau sudah sangat bagus. Tapi satu dua nasihat ini menjadi penting. Di atas dasar apakah engkau membangun ini? Dia kasih tahu dalam pembacaan tadi. Ingat, engkau yang sudah baik-baik itu dan ingin melayani, saya ingin sampaikan kepada kamu bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim bagi semua orang. Engkau harus taruh seluruh kehidupan dirimu dan pelayananmu di atas sebuah pengakuan percaya bahwa Tuhan Yesus itu hakim yang akan menghakimi semua orang. Taruh di situ. Engkau harus menaruhnya di atas sebuah pemahaman dan pengakuan bahwa Timotius, engkau mesti ingat baik-baik Timotius, bahwa pekerjaan pelayananmu akan diuji oleh Tuhan. Tuhan yang uji. Bukan manusia yang uji. Tuhan yang menguji. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa. Timotius, engkau harus ingat baik-baik Timotius bahwa engkau yang baik itu harus melaksanakan seluruh pekerjaan pelayananmu di bawah kerajaan Yesus Kristus. Kata kerajaan Yesus Kristus itu mengandung arti di bawah pemerintahan Kristus. Engkau harus melaksanakan seluruh pelayananmu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang engkau mau. Bukan seturut kehendakmu, tapi seturut kehendak Tuhan. Lihat sekarang saudara. Satu pribadi anak muda yang sudah bagus ini harus butuh sebuah landasan yang kuat. Tadi 3 hal yang disampaikan. Lalu kalau 2 ini sudah terjadi, dia nasihat. Saya kira teks ini tidak harus terlalu dalam orang menafsirkan. Tapi dia kasih tahu sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh seseorang yang sudah personal, yang bagus dan diletakkan di atas dasar tadi. 1, dia kasih tahu. Timotius, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Hanya 2 kata. Beritakan firman. Gampangkah? Tidak juga saudara. Ini sebuah peringatan. Yang engkau harus beritakan itu adalah firman. Jangan beritakan dirimu. Saya mendampingi banyak sekali orang yang bersaksi. Saudara tahu, waktu bersaksi dia bangun dan bangun itu kadang-kadang harusnya kalau orang bersaksi itu 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara soal kita. Ini dia bangun dan bangun langsung bilang itu hari yang tukang mabok tuh ini. Itu hari yang tukang pencuri tuh ini. Itu hari yang semua tukang ada di dia sudah. Nanti sudah 2 jam kok tinggal 2 menit baru dia bilang begini. Untung Tuhan makanya saya begini. Orang jadi ingat apa? Orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu saat dia berdiri berkhotbah, orang bilang, kamu jangan lihat begitu, itu tukang pencuri. Karena yang sering dia beritakan dia punya hal itu. Beritakanlah tentang Tuhan. Bukan perasaan hatimu. Bukan apa yang kau mau. Beritakan firman.
Tapi sekaligus yang kedua, ini sebuah peringatan Timotius. Belajar baik-baik firman Tuhan baru sampaikan. Renungkan baik-baik, pikirkan baik-baik, kasih tenang engkau pun diri. Minta ilham dari Tuhan, minta hikmat baru engkau menyampaikan. Supaya yang orang dapat itu benar-benar adalah firman Tuhan. Bukan engkau. Ini anak muda ini. Muda apa? Air apa? Tergenang. Itu. Tahu begitu. Beritakanlah firman. Kedua, dia kasih ingat. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Rupa-rupanya dia mau kasih tahu, kita mau melayani sekalipun ingat tidak semua waktu baik. Ada waktu yang tidak baik. Ada waktu yang repot sekali bagi kita. Tidak semua hati itu pas enak waktu memberitakan. Saudara pas siap firman habis jalan menuju gereja tiba-tiba mikrolet satu. Saudara hati aman. Atau saudara bilang comati baik. Jadi kita buat tidak semua. Belum lagi masalah dengan istri. Masalah dengan suami. Terus mau memberitakan firman dengan tema hendaklah kamu saling mengasihi. Harus begitu. Tidak semua waktu enak. Apalagi kita berhadapan dengan manusia yang berubah-ubah ini. Itu bersoal waktu, belum lagi soal orang. Waktu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, apalagi orang. Saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang tidak suka juga dengan kita. Saya diingatkan ketika saya baru pindah dari Sabu ke satu daerah di pedalaman timur. Saya omong-omong terus dia bilang begini, Pak Pendeta hati-hati. Terus saya tanya dorang, pendeta yang baik itu yang macam kermana? Dorang bilang yang ikut jemaat pun mau. Saya bilang titit. Pendeta yang baik itu ikut Tuhan pun mau. Syukur-syukur kalau pas itu dan Tuhan pun mau. Terus saya bilang awas Pak, jemaat mas. Saya tidak apa-apa. Di dunia ini saya paling takut kalau saya punya istri yang marah saya. Itu pulang tidur di mana? Itu serius itu. Ya. Jemaat mar saya bilang, saudara-saudara, jangan buat begitu rupa sampai semua orang suka dengan kita. Belum tentu. Tuhan Yesus yang sudah Tuhan langsung sama masih banyak orang tidak suka. Bahkan membunuh dia. Apalagi model saya begini. Saya tidak ingin mengatakan supaya kita sebebas-bebasnya melakukan hal yang tidak orang suka. Bukan. Tapi ada waktu di mana kita rasa enak, tidak enak. Ada orang yang suka kita, pemerintahan, ada yang tidak suka. Yang paling enak tuh kemungkinan satu ini. Biasanya kalau acara di mana terus saya doa makan dengan Mbak Pendeta, yang doa makan duluan. Oh itu enak. Saya rasa terberkati betul itu. Enak. Tapi tidak semua enak. Ketiga. Nyatakanlah apa yang salah. Dikasih tahu Timotius. Timotius, nyatakanlah salah. Kalau apa yang salah itu kasih tahu. Salah. Saya khotbah kasih tahu saudara bilang, nyatakanlah apa yang salah. Tapi apakah dia segampang itu? Belum tentu saudara. Karena kita mau menyatakan dia salah. Tadi malam dia baru kirim CI 2 kilo. Terus dia WA lagi, Pak boleh minta nomor rekeningku. Saudara berani kasih tahu bilang, lu salah. Coba berani ada yang bilang, Pak ada CI 2 kilo. Engkau salah. Saya pun salah di mana? Harusnya 4 kilo. Kalau gitu ya. Kasih tahu dia pun salah. Itu, saudara. Kasih tahu salah ini saudara-saudara. Biasanya kita tergoda dengan dua hal. Satu perasaan. Yang kedua takut. Kasih tahu ke orang tersinggung. Ini sama dengan tadi yang waktu baik, waktu tidak baik. Saya ingat saudara-saudara.
tahun 99 saya naik mimbar pertama, berkhotbah pertama di atas mimbar di satu jemaat di Bakait 1 kilometer sebelum Waikabiti. Saya terlalu percaya diri. Saya naik itu pakai jas baru, beli di Jakarta, kredit. Memang saya jujur ini. Saya khotbah, saya mentara khotbah. Nenek nu batunis pangku kaki di situ baru dia bilang, berhenti khotbah. Menurut saudara saya gembira. Saya menangis. Saya kasih tahu saya punya mentor pendeta almarhum Bapak Ande Ina. Saya bilang, Bapak, masa kau nenek nu batunis bakal saya begitu. Kau tunggu kalau mau kasih tahu saya pun salah, tunggulah di konsistori. Beliau bilang apa? Ya Ande, periksa engkau pohon, periksa. Saya periksa, ya betul. Saya cari nenek, saya cium dia pun tangan. Nenek, terima kasih. Nenek suka tahu sesuatu yang baik bagi saya. Saya janji nenek. Besok-besok saya khotbah di mana orang tidak suruh saya berhenti, suruh saya khotbah terus. Tidak semua waktu enak. Dan tidak gampang untuk kita mengatakan yang kau salah. Keempat, tegurlah dan nasihatilah. Tegurlah dan nasihatilah. Sengaja ini dua kata tidak dipisahkan. Kata nasihati itu selalu mengandung arti membawa dia untuk dia menjadi seseorang yang mau berubah. Bukan karena kita rubah, tapi kita memberi arti. Banyak orang menegur orang punya kesalahan tanpa memberi solusi. Kita hanya memberi kritik saja, kita hanya khotbah semua orang salah habis, celakalah, semua celaka habis. Terakhir dia bilang, jadi Pak tidak celaka. Hanya kami. Beri solusi. Kalau tidak jangan sampai kita berdiri ganti Tuhan sebagai hakim. Khotbah memberi jalan keluar. Saudara-saudara, saya ingat dulu saya sampaikan. Ada jemaat satu dia datang gereja, dia tidur-tidur. Dia tidur. Terus pendeta bilang, yang mau masuk surga silakan berdiri. Semua berdiri kecuali dia tadi yang duduk. Terus dia orang kaget sendiri. Oke, yang mau masuk neraka silakan berdiri. Karena dia berkaget, dia berdiri, yang lain semua sudah duduk. Pendeta bilang, engkau berdiri? Iya. Yang masuk neraka yang berdiri? Iya. Jadi engkau masuk neraka? Tidak. Lalu, saya perasaan kalau Pak Pendeta berdiri sendiri. Biar kita ada teman lah, kita berdua toh. Ini justru serius. Jangan hanya menegur kesalahan, kasih jalan. Makanya saya bilang, tegurlah dan nasihati. Terus dia tambah, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kesabaran dan pengajaran. Sabar dan pengajaran. Ada edukasi di situ, ada informasi dan lain-lain. Saya mau kasih saudara begini, saudara. Sabar itu selalu berurusan dengan dua hal. Satu, sabar terhadap situasi. Ada situasi yang dimana kita harus sabar. Misalnya, saya sudah lapar ini. Tapi kan semua belum makan. Mau ke mana? Sudah sabar. Itu situasi. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sabar terhadap seseorang. Saudara misalnya, kalau kita merubah anak-anak dong, anak 5 orang di rumah. Ingat, besok pagi bangun 2:30 karena mau sekolah subuh pagi. Misalnya begitu. Dari 5 ini 2 bangun 2:30. Yang 3 bangun 2:30 juga sore. Kita butuh sabar. Karena ini
berkaitan dengan itu. Bukan sekedar sabar begitu, berikan pengajaran. Saudara, saya jadi ingat ketika masih mahasiswa teologi kami praktek mengajar sekolah minggu, lain-lain. Saya jadi ingat bahwa ternyata kita punya cara ini mewarisi budaya feodal paternalistik yang terlalu kuat. Kita orang tua dong itu kalau suruh anak pergi sekolah. "Oi, sekolah minggu." Anak don't tanya. "Sekolah minggu untuk?" Anak kecil saya suruh tidak kasih tahu dia apa-apa. Tidak kasih tahu dia informasi pergi sekolah minggu karena begini, karena begini, karena begini. Jadi dia tidak diedukasi. Dia tidak diajar sesuatu di situ. Apalagi saudara-saudara pengajaran ini kan serius sekali, banyak sekali. Pembacaan tadi menarik dan ditambahkan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Saya kira waktunya sudah ada sekarang. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini diucapkan ribuan tahun lalu tapi terjadi hari ini. Terjadi sekarang. Banyak orang lebih suka yang undang Pak Yandi, undang Pak Yandi. Kenapa? Biar kok kita ketawa-ketawa. Hei, kalau Anda mau ketawa undang Sule. Jangan undang saya. Saya renungkan ini. Ini serius ini saudara. Beberapa orang keluar bawa berita lagi. "Woi, kamu rugi kalau tidak ada pendeta Yandi tadi." Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa-ketawa, kita senang sekali. Itu kita dapat apa? Tapi saudara mengerti itu yang saya khotbah tadi, mengerti ya? Amin kok? Puji Tuhan. Puji kalau begitu saya loloslah dari yang bagian itu. Dilanjutkan tadi teks ini menarik. Dia bilang begini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka telinganya kepada dongeng. Yang kebenaran orang mulai abaikan. Telinganya dipasang pada dongeng. Kancil dan buaya. Kupu-kupu yang lucu. Persahabatan antara monyet dan ikan nipih. Orang kok lebih suka itu. Dan waktunya sudah. Saudara bisa bayangkan. Yang enak-enak itu ditonton lama tidak apa-apa. Tapi pemberitaan mau lama tuh repot. Saudara kalau nonton televisi, sinetron dong yang saudara sudah tahu dia akhir akan ke mana. Yang susah itu akan menang di terakhir itu pasti. Yang terzolimi itu akan menang itu. Ikatan cinta. Suara hati istri. Itu saya andalan itu. Nonton itu tuh berjam-jam berulang-ulang kita tidak repot. Tapi coba dengar firman. Kalau mulai masuk di 25 menit itu saya harus bilang. Ini tidak gampang saudara untuk itu. Ini kalau kita tidak minta kekuatan dari Tuhan, susah juga ini. Saudara-saudara, dia lanjutkan berikut. Tahu ini yang keberapa kok, pokoknya berikutlah. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai diri. Timotius, engkau anak muda Timotius, tapi tolong kuasai diri. Kuasai diri itu saudara, orang yang tahu tujuannya pergi kemana. Dia mau pergi ke kantor gubernur, dia keluar di situ, diberi tawaran, belok kiri, belok kanan. Karena dia tahu tujuannya dia belok kiri. Sampai depan situ diberi tawaran lagi, belok kiri, belok kanan. Sampai di katedral ada yang kawan, singgah. No. Kuasai diri. Contoh. Saya dengan Om Ino
Kami dua mau perang lawan orang di depan. Kami pegang senjata, kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain. Pegang senjata. Musuh juga merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak Om Ino pun sepatu. Sepatu baru. Beli juga di Jakarta. Waktu saya injak menurut saudara Om Ino marah kok tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih penting di sana. Yang harus. Bayangkan kalau kami tidak ada kerja apa-apa duduk sama-sama. Duduk-duduk terus saya muat kaki di Om Ino pun sepatu. Minimal dia kosi begini. Kosi. Igo kosi itu tendang. Gio. Tendang. Ya. Dia tendang begini baru dia bilang. Tidak ada mata. Karena kita tidak ada kerja. Orang yang sibuk untuk sesuatu tujuan. Tidak ada waktu bagi dia untuk bertengkar. Tidak ada. Biasanya bertengkar dong itu kurang kerja. Tidak ada waktu untuk iri hati. Tidak ada waktu untuk ini, untuk ini. Tidak ada. Berikut. Sabarlah menderita. Ini guys tahu. Sabarlah menderita. Ini sebuah pengertian yang baik untuk dia kasih tahu di awal. Timotius ingat ada konsekuensi dari sebuah keputusan untuk melayani. Ada konsekuensi. Engkau harus sabar dan menderita. Kadang-kadang kan kita mau segala sesuatu itu cepat-cepat kok habis. Bersabar sedikit. Kalau tidak sabar itu tidak bisa. Dulu saya bilang pada saudara, kami orang timur ini kan makan jagung. Masak itu lama. Woi, kalau kita pulang kampus baru masak jagung ketema kapan masak? Akhirnya kami beli super mie. Mie itu kan tidak perlu tinggal taruh air panas. Itu di kota, kami di kampung hanya langsung. Orang suka yang cepat-cepat begitu. Dulu di dunia ini ada satu binatang yang dia punya nama ayam. Tahu ayam? Ayam. Dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina, bukan ayam mai, ayam betina. Ini ayam ini kita pelihara dia lama. Lama baru dia jadi besar. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau betina bisa bertelur kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Ya, karena dia sabar. Lama proses. Dulu hanya ada ayam. Tiba-tiba muncul ayam potong. Ketika muncul ayam potong, maka itu ayam yang tadinya hanya ayam. Dia berubah nama menjadi ayam kampung. Dulu dia hanya ayam ini. Tiba-tiba dia jadi ayam. Akhirnya kita pusing, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita tambah rumit kita pemikiran ini. Itu ayam potong itu, pernah lihat kok? Itu kita baru piara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung dia begini. Tapi ini ayam ini tidak bertahan. Ibu-ibu beli di pasar pulang ikat salah di motor dia kaki patah. Anak-anak yang muda tadi air-air tuh gas-gas motor di samping itu pakai knalpot racing. Besok itu ayam mati. Karena ayam tidak bertahan. Jadi dia bilang kalau mau jadi pengajar Kristen, engkau mesti bertahan. Sabar dalam penderitaan. Paulus bicara dalam konteks penganiayaan. Kita bicara dari soal suka tidak suka saja. Itu susah repot. Berikut. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Injil itu berita pembebasan dan setiap orang yang mau melayani dia harus menyatakan berita-berita pembebasan itu supaya yang lemah dikuatkan.
Supaya yang berbeban berat itu diringankan. Yang putus asa diberikan harapan. Yang ragu-ragu ada kepastian. Yang berduka cita diberi penghiburan. Itu Injil, pembebasan. Bukan bikin-bikin takut sendiri. Saya doa kasih nenek-nenek di rumah sakit. Saya bilang, nenek kita berdoa ya Pak Pendeta. Mungkin saya doa habis nenek su mati. Tapi nenek mati masuk surga. Dia bilang, kenapa begitu? Kita jelaskan. Terus dia bilang, Pak Pendeta mati hari ini dan besok sama saja. Tuhan mau ambil ini Tuhan punya. Bahkan berhadapan di bayang-bayang kematian pun dia siap. Bayangkan kalau saya bisa kasih tahu itu nenek. Baru lihat dia, saya bilang, aduh nenek, aduh. Itu dia mati sudah, belum waktu dia sudah mati. Itu nenek sudah meninggal sudah gitu. Ini menuju masa raya Paskah, ini banyak orang pi kasih tahu orang di kampung. Pi putar film neraka ke orang nonton habis. Injil pembebasan. Saudara, saya mau tanya saudara dulu. Kalau sebentar saudara pulang dari sini, saya kasih saudara uang masing-masing 100.000 rupiah. Saudara senang kok tidak? Senang ya. Saudara kira-kira cerita orang kok tidak? Pasti cerita. Engkau rugi tidak pergi gereja. Kenapa itu pendeta bisa kasih kita uang? Sekarang saya mau tanya. Tuhan Yesus mati bagi kita, dia pu harga itu di bawah 100.000 atau lebih tinggi dari 100.000? Lebih tinggi atau di bawah? Lebih tinggi atau lebih di bawah? Lebih tinggi kan? Pertanyaannya, kalau Yesus mati bagi kita lebih tinggi dari 100.000, sudah beritakan kepada orang lain. Dapat kiriman pulsa 5.000, saya cerita satu dunia. Dunia nyata, dunia maya, dunia lain. 5.000 ini dia bikin status foto ini pulsa masuk terus dia bikin status terima kasih Kak pulsa su masuk besok lah ya itu parakus dia punya pulsa 5.000 kasih tahu semua orang Yesus mati bagi kita tidak berani untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah tidak bisa. Lakukanlah pekerjaan pelayanan. Apa dia situ dia bilang? Lakukanlah apa? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Kasih tahu kabar baik. Terakhir dari segi yang harus dilakukan. Khotbahnya belum habis. Ini terakhir dari yang ini masih ada di sepotong. Terakhir saudara, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayanan. Tunaikan itu bilang lakukan, kerjakan, jadikan itu nyata. Tunai, lakukan. Jangan hanya berteori. Pelayanan itu sebuah aksi. Bukan kata-kata. Bukan konsep. Tuhan inilah aku, utuslah aku. Bukan Tuhan inilah aku, utuslah Om Ino. Tidak bisa. Kita yang diutus. Kita berkhotbah tentang kemiskinan. Lalu siapa yang akan pergi kepada itu orang-orang susah, itu orang-orang miskin? Siapa yang pergi? Tunaikanlah. Saudara tahu, sekarang ini kan roh militer ini kan lagi merasuki di kita semua, termasuk di saya ini. Orang telepon, Pak Pendeta apa kabar? Siap, baik. Kemana besok bisa datang? Kok siap? Pak Pendeta datang siap, siap. Kami sendiri saja, semua kita siap. Siap itu bukan siap. Hai, baik juga, baik, siap. Tapi saudara, itu bukan sekedar teori. Lakukan. Tunaikanlah dia. Kerjakanlah pelayanan. Ini soal iman. Saya ingin sampaikan begini. Iman dari segi definisi dia begini. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Kata kuncinya di dasar dan bukti.
Dasar itu funderen, fondasi. Tahu toh? Dasar kuat, bangunan kuat. Dasar miring, bangunan miring. Sampaikan begitu. Tunaikan, sudah. Dasar itu, saudara, dari yang kita harapkan. Saudara mau jadi apapun silakan. Mau jadi pendeta silakan, mau jadi pengusaha silakan, mau jadi apapun silakan. Silakan. Tapi dibangun di atas dasar apa, itu yang penting. Bukti itu sangat berkaitan dengan sesuatu yang nyata. Arsitek, kalau dia mau gambar satu bangunan, dia taruh dulu di sini. Kamar berapa? Kamar letaknya di mana, ukuran berapa, tangga di mana, jendela di mana, pintu-pintu di mana. Setelah dia taruh di sini, baru dia kasih keluar di satu kertas yang bisa dilihat. Barang yang tidak nyata itu, dia nyatakan. Waktu dia sudah di bangunan tinggi besar, mewah, kita kagum terhadap itu. Kita kagum. Tapi saudara tahu, kekaguman kita tentang itu bangunan yang mewah, kita tidak lihat dia pun cakar ayam di mana. Titik-titik kuat dari itu bangunan kita tidak lihat. Siapa yang lihat? Dimungkinkan hanya dua orang. Satu, dia yang menggambar. Dia yang tahu di mana titik terkuat. Kedua, dia yang mengerjakannya. Dia yang tahu di mana titik terkuat. Orang lain melihat kekaguman yang di luar. Tapi yang menggambar tahu apa yang sementara terjadi di dalam. Tunaikan. Saudara, apa yang kita isi di otak sini tentang pelayanan? Apa yang kita isi di sini tentang Tuhan, itu mempengaruhi kita punya perilaku nanti untuk orang lihat. Misalnya kalau yang Pak Pendeta yang ditaruh di sini nih, kalau pesta bungkus daging. Jadi Pak Pendeta hanya tulis taruh di sini bungkus daging. Maka pas jam makan, kan saya punya gerakan menuju bungkus daging. Cara-caranya nanti beda, tapi tujuannya jelas. Sampai situ misalnya dapat lihat rusuk babi ini. Sengaja dekat. Terus bilang, aduh, saya pu anak Jonathan paling suka ini. Tuan rumah langsung bilang, bungkus kasih Jonathan, bungkus kasih Jonathan. Pas pendeta tidak lihat baru bilang, Jonathan pun bapa. Jadi apa yang taruh di sini mempengaruhi sesuatu yang nyata nanti di depan. Apa yang kita taruh di sini soal pelayanan, saudara? Apa yang kita taruh di sini tentang Tuhan? Itu sudah. Tapi masih ada lagi. Paulus nasihat. Ini Paulus, saya kasih tahu bahwa Paulus sampaikan itu, Timotius sekarang kau bekerja ya. Aku sudah mau mati. Aku sudah mau, aku itu Paulus, saya bukan yang aku ini ya, bukan ini ya. Paulus itu sudah mau mati. Dia kasih tahu Timotius, engkau jangan lihat saya begini Timotius, tapi saya telah mengakhiri pertandingan. Bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada masalah, penderitaannya besar sekali. Dengan luar biasa dia menulis kalimat-kalimat yang kemudian kita bikin lagu yang kita menyanyi itu kita kesedih-sedih. Apa yang dapat memisahkanku? Saudara tidak tahu lagu ini? Nah kenapa suruh saya solo? Kita bayangkan sulit penderitaan. Tapi dia bilang, saya mengakhiri itu pertandingan. Waktu saya jalani sampai selesai. Sampai mau mati.
Saya mencapai garis akhir, garis finish. Pada saat semua orang dalam perjalanan sudah pulang, saya berjalan terus sampai selesai. Saya memelihara iman. Tantangan itu ada, tapi saya memelihara iman. Masa saya selesai, tapi sekarang masa kamu. Tiap zaman itu ada dia orang, tiap orang ada dia punya zaman. Lakukan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami. Tapi kami tahu, kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, maka benih-benih firman ini pasti bertumbuh. Hanya Roh Kudus yang mampu mengajarkan lebih dari seluruh keterbatasan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Patrikanlah itu bagi kami. Amin. Gio,